Selamat datang di Pusat Unggulan Teknologi Alat Bantu Kesehatan Poltekkes Kemenkes Jakarta 1, tempat di mana kami melakukan pengembangan riset dan penelitian akademis sesuai dengan 4 program studi, antara lain, jurusan keperawatan, jurusan ortotik prostetik, jurusan kebidanan, serta jurusan kesehatan gigi. Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 berpeluang menjadi salah satu unggulan di lingkungan Poltekkes Kemenkes di Indonesia. Hal ini diukur dari beberapa indikator dari faktor state, yaitu kekuatan antara lain, telah melalui audit penjaminan mutu eksternal, penelitian sudah dipublikasi di jurnal terindeks baik secara nasional maupun internasional, melakukan penelitian inovatif dan pengabdian masyarakat dengan dana dari pemerintah dan swasta. PUIPK Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 memiliki roadmap penelitian yang mengacu kepada inovasi dan pengembangan alat bantu kesehatan di masing-masing prodi. Pilot project yang berkontribusi untuk mewujudkan Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 menjadi pusat unggulan teknologi adalah mengembangkan dan menghasilkan produk inovasi teknologi alat bantu kesehatan bagi masyarakat disabilitas, masyarakat dengan gangguan kardiovaskuler, dan masalah medikal bedah, maternal dan neonatal, serta kesehatan gigi anak usia dini. Pengerjaan proyek inovasi ini akan dilakukan secara bertahap, mulai dari pengembangan, pengujian prototipe teknologi alat bantu kesehatan, sampai dengan uji klinis dan desain produk untuk pemasaran. Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 disertai dukungan dari direktur dan para bapak dan ibu wadir, SDM dan segenap sivitas akademika Poltekkes Jakarta 1. Maka harapannya visi dari PUIPK Politeknik Kemenkes Jakarta 1 yakni menjadi Center of Excellence teknologi alat bantu kesehatan yang berorientasi global, unggul, andal, dan bermartabat dapat tercapai. Pusat Unggulan Teknologi Alat Bantu Kesehatan Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 didukung dengan sarana dan prasarana yang dapat mendorong pengembangan hasil riset serta penelitian secara optimal, sehingga menghasilkan produk-produk alat bantu kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari data WHO tahun 2020 telah ditemukan bahwa penyakit gangguan sistem kardiovaskuler mengalami peningkatan, dan kalau kita melihat data tersebut sejak 2013 sampai 2020 yang tadinya Riskesdas menemukan 0,5%, sekarang menjadi 1,5%, dan itu berarti 3 kali lipat, dan angka itu benar-benar mengancam status kesehatan. Dengan demikian adalah tepat jurusan keperawatan Poltekkes Jakarta 1 memiliki kompetensi capaian pembelajaran khusus, yaitu keperawatan kardiovaskuler. Sejak tahun 2022 di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 mulai dilakukan penerapan penelitian unggulan iptek keperawatan. Kami mengangkat multi-years 3 tahun PUI jurusan keperawatan dengan judul Aplikasi Pengembangan Alat Bantu Gerak dengan Monitoring Hemodinamik pada Klien Gangguan Kardiovaskuler. Adapun tujuan penelitian kami untuk mengembangkan alat bantu gerak yang dilengkapi dengan alat monitor hemodinamik pada saat klien beraktivitas fisik pada fase rehabilitasi gangguan kardiovaskuler. Dengan demikian, penelitian unggulan dari jurusan keperawatan dengan mengangkat alat bantu gerak yang dilengkapi dengan alat monitoring hemodinamik
kami harapkan dapat selesai pada tahun 2025 dengan produk hilirisasi. Berdasarkan penelitian Riskesdas tahun 2018, jumlah kasus stroke itu ada 10,9% dan juga untuk cerebral palsy pada anak-anak itu terjadi 9 kasus dari 1.000 kelahiran. Mengingat angka yang begitu tinggi pada kasus neuromuskular ini menjadikan dasar yang melatar belakangi kami dari jurusan ortotik prostetik untuk mengembangkan prototipe lokal orthotic ankle joint untuk membuat alat jointed AVO ini. Jadi alat jointed AVO ini adalah alat yang digunakan untuk membantu para pasien dengan kasus drop foot akibat penyakit neuromuskular di atas yang saya sebutkan tadi seperti stroke ataupun cerebral palsy untuk dapat memperbaiki pola mereka berjalan. Sehingga dengan adanya gerakan pada ankle joint di area ortosis ini, alat ini yang disebut sebagai ortosis, yaitu alat bantu berjalan, maka orthotic ankle joint ini adalah sebagai komponen yang digunakan untuk memfabrikasi sehingga kita dapat menciptakan ortosis ini sehingga dapat dipergunakan oleh pasien cerebral palsy dan stroke. Namun permasalahan di Indonesia adalah komponen ini masih import karena tidak ada produsen di Indonesia yang memproduksi komponen ini, sehingga menyebabkan secara tidak langsung harga alat ortosis ini menjadi sangat mahal karena adanya teks pajak dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan aksesibilitas kaum yang membutuhkan alat ini, maka kami dari jurusan ortotik prostetik tim penelitiannya ingin menciptakan lokal prototype ankle joint yang dapat diakses secara lokal tanpa harus import sehingga harga alat ini menjadi lebih murah. Dalam pengembangan penelitian ini, ankle joint ini kami menggunakan teknologi 3D printing, di mana teknologi ini sudah emerging di Indonesia sejak tahun 2000-an. Jadi untuk itu kami mempergunakan software untuk mendesain gambarnya, di mana waktu itu ada 4 gambar sehingga setelah mengalami berbagai uji, maka kami datanglah dengan desain seperti ini, seperti Clover ini. Oleh sebab itu kami harapkan impact-nya dari hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh masyarakat luas pada nantinya sehingga alat ini dapat diakses oleh masyarakat lebih luas lagi tanpa kendala finansial yang seperti sudah dialami sebelumnya. Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 mengembangkan suatu alat yang dinamakan dengan seatbelt cerdas. Seatbelt cerdas berasal dari suatu teknik yang kita kenal yaitu teknik rebozo. Teknik rebozo yaitu suatu teknik yang digunakan pada ibu hamil dengan usia kehamilan 28 minggu dengan cara menempatkan kain yang diletakkan di depan perut ibu, kemudian kita gesek-gesekkan ke kiri dan ke kanan dengan tujuan untuk memberikan ruang kepada perut sehingga kepala dapat turun dengan segera ke dalam panggul. Kain ini juga dapat diletakkan di belakang sehingga dapat mengurangi nyeri pada saat persalinan. Namun, teknik rebozo ini selama ini dilakukan yaitu dengan menggunakan bantuan dari pendamping persalinan atau penolong persalinan. Seatbelt cerdas dirancang menyerupai korset dengan bahan dasar kain di depan perut dan mesin penggerak di bagian belakang sehingga kain dapat bergerak secara otomatis. Kemudian mesin penggerak sendiri memberikan efek mengurangi nyeri pada daerah lumbal dengan cara meses sehingga persalinan yang akan dirasakan oleh ibu tetap aman dan nyaman. Adapun pengembangan penelitian di tahun 2023 yaitu mengembangkan prototipe seatbelt cerdas. Kemudian di tahun 2024 yaitu menyempurnakan seatbelt cerdas, kemudian melakukan uji coba kepada responden. Di tahun 2025 yaitu melakukan produksi dari seatbelt cerdas. Nah, dengan adanya seatbelt cerdas diharapkan dapat mengurangi dan mencegah komplikasi kehamilan dan persalinan. Rencana penelitian UIPK Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta 1
Hasil Riskesdas Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 menunjukkan kasus gigi rusak, berlubang, dan sakit berdasarkan kelompok umur 5-9 tahun sebesar 48,46%. Masalah kesehatan gigi dan mulut pada anak dapat menjadi hambatan tumbuh kembang pada diri anak. Anak yang mengalami sakit gigi akan mengganggu konsentrasi dan kehadiran anak dalam mengikuti proses belajar, kemudian mengurangi nafsu makan dan menghambat sosialisasinya. Masalah kesehatan lainnya juga akan terganggu. Oleh karena itu, penting melakukan pencegahan penyakit gigi geligi pada anak. Salah satu upaya tersebut dengan meningkatkan peran ibu dalam melakukan deteksi dini kesehatan gigi dan mulut pada anak. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut, jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 merencanakan terobosan riset, yaitu pengembangan prototipe teknologi Andini, yaitu kepanjangan dari alat deteksi dini kesehatan gigi anak usia dini. Inovasi teknologi Andini merupakan alat bantu untuk melakukan scanning, untuk melakukan analisis dan interpretasi yang ditemukan dan memberikan rekomendasi lanjut terhadap kasus tersebut. Tindakan deteksi dilakukan untuk mencegah agar masalah tidak semakin berat, dan apabila butuh dirujuk, maka rujukannya harus dilakukan sedini mungkin. Tahapan penelitian yang dilakukan selama 3 tahun. Tahun pertama yaitu melakukan survei kesehatan gigi pada anak usia dini sampai dengan melakukan validasi pakar. Artinya luaran yang dihasilkan yaitu prototipe teknologi Andini. Tahun kedua melakukan uji coba terbatas terhadap teknologi Andini. Tahun terakhir yaitu melakukan uji coba operasional terhadap produk, terhadap kelompok masyarakat yaitu ibu dan anak usia dini. Dalam rangka mengimplementasikan hasil pengembangan riset dan penelitian, Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 turut pula mengembangkan layanan bisnis pusat unggulan teknologi alat bantu kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan pelaksanaan pengembangan dan penguatan PUI-PK oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, maka ditetapkan Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 sebagai pusat unggulan iptek teknologi alat bantu kesehatan. Penetapan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan nomor HK.02.03-F/F/137/2023 tentang Pusat Unggulan Iptek Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2023 yang tertanggal pada 30 Januari 2023. Dari hasil penetapan penilaian kelayakan Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 sebagai pusat unggulan Politeknik Kesehatan, maka PUI-PK Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 berupaya membenahi kinerja sebagai upaya untuk pencapaian target program kerja
dalam memperkuat Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 menjadi pusat unggulan teknologi alat bantu kesehatan. Semoga dengan keberadaan PUIPK Poltekkes Kemenkes Jakarta 1, teknologi alat bantu kesehatan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.